daripada manuver militer, dan lebih mematikan daripada embargo ekonomi. Sesuatu yang disembunyikan rapi di balik layar-layar konferensi teknologi, rapat investor, dan grafik saham yang terus merangkak naik tanpa rasa malu. Kali ini, kita bicara soal gelembung AI Amerika. Sebuah gelembung raksasa yang dipoles sedemikian rupa agar tampak seperti masa depan umat manusia. Padahal di balik itu semua, Amerika sedang menggantungkan seluruh ekonominya pada fantasi digital. Dan China sedang menunggu momen paling tepat untuk menusuk gelembung itu dengan satu gerakan yang tenang tapi mematikan. Kalau kamu perhatikan pasar, seluruh dunia seperti kerasukan. Setiap perusahaan berlomba-lomba menempelkan kata AI pada segala hal, mulai dari kulkas sampai aplikasi catatan suara. Investor seperti kehilangan akal, menuangkan uang seolah-olah AI adalah tambang emas yang tidak mungkin gagal. Dan kalau kamu kebetulan menaruh uang di Nvidia, perusahaan dengan kapitalisasi pasar hampir 5 triliun dolar, kamu mungkin sedang tersenyum lebar sekarang. Tapi senyum itu bisa berubah menjadi mimpi buruk. Karena yang sedang terjadi bukan pertumbuhan. Ini adalah gelembung. Gelembung yang tampak kinclong, tapi rapuh dan siap meledak kapan saja. Inilah saatnya kita membongkar ilusi besar yang selama ini dipertahankan Amerika. Mari kita mulai dari laporan Bloomberg. Mereka menuliskan tentang lingkaran setan AI antara OpenAI, Nvidia, AMD, dan Oracle. Dan ketika kamu melihat alurnya, kamu akan tahu persis bagaimana ekonomi Amerika bekerja. Perusahaan teknologi tidak lagi menciptakan nilai. Mereka cuma memindahkan uang dari satu saku ke saku lain dan menyebutnya inovasi. OpenAI membayar Oracle miliaran. Oracle memborong chip Nvidia. Nvidia menginvestasikan dananya ke startup AI yang entah berapa banyak yang sebenarnya tidak menghasilkan apapun. Semuanya tampak seperti pertumbuhan di atas kertas. Tapi tidak ada yang benar-benar membangun sesuatu yang menciptakan nilai nyata. Ini bukan inovasi. Ini adalah kasino bursa saham yang memakai logo teknologi agar terlihat canggih. Sementara itu, politisi Amerika menunjukkan grafik Dow Jones yang naik 14% tahun ini dan menyebutnya sebagai zaman keemasan. Padahal jika kamu melihat lebih dalam, kebangkitan pasar Amerika ini adalah balon gas raksasa yang semakin menggembung tanpa arah. Lebih gila lagi, nilai Nvidia kini mencapai 16% dari total PDB Amerika. Bayangkan satu perusahaan semikonduktor lebih besar dari seluruh ekonomi negara-negara besar dunia. Ini bukan kekuatan, ini adalah tanda bahaya. Masalah utamanya sederhana, perusahaan AI Amerika tidak punya jalur pendapatan yang jelas. Mereka menghasilkan model, membuat demo spektakuler, merilis fitur yang membuat orang terpukau. Tapi bagaimana menghasilkan uang, itu urusan nanti. Semuanya berharap nilai saham mereka cukup tinggi untuk menarik investor berikutnya. Sementara itu di seberang dunia, China mengambil pendekatan yang sama sekali berbeda. Dan inilah alasan mengapa CEO Nvidia sendiri, Jensen Huang, mengatakan dengan suara lantang bahwa China akan menang dalam perlombaan AI. Bukan mungkin menang, akan menang. Sebelum kita masuk ke argumen Jensen Huang, ada baiknya kita kembali sebentar ke tahun 1955. Mao Zedong, pemimpin China pada masa itu berkata, tujuan kita adalah mengejar Amerika dan melampaui Amerika. Mungkin butuh 50 tahun, mungkin 75 tahun. Hari ini China berada di rencana 5 tahun ke-15 mereka. Tepat 75 tahun setelah kata-kata itu diucapkan. Dan persis seperti nubuatan, China mulai melampaui Amerika di bidang yang justru paling penting untuk abad ini. Kecerdasan buatan. Perbedaan mendasar antara Amerika dan China sangat jelas. Amerika berganti pemerintahan setiap 4 tahun, dan setiap pergantian itu seperti menekan tombol reset. Kebijakan berubah, arah berubah, strategi berubah. Tidak ada kontinuitas, tidak ada visi jangka panjang. Sementara China memiliki satu hal yang tidak pernah dimiliki Amerika, konsistensi. Dalam 5 tahun terakhir, China memutuskan ingin mendominasi energi terbarukan. Hasilnya, China sekarang menguasai baterai dunia, kendaraan listrik, dan seluruh rantai pasokan panel surya. Mereka tidak hanya membuat rencana, mereka mengeksekusi. Kini, target mereka berikutnya
adalah AI. Mereka meluncurkan strategi AI Plus, rencana nasional untuk mengintegrasikan AI ke semua sektor ekonomi. Industri medis, robotika, kota pintar, manufaktur, logistik, pertanian. Singkatnya, AI untuk hal-hal nyata. Hal-hal yang menghasilkan uang. Hal-hal yang meningkatkan produktivitas nasional. Di sisi lain, Amerika sibuk membangun chatbot dan model teks ke gambar untuk membuat meme atau menjawab pertanyaan trivia. Dan inilah inti argumen Jensen Huang. Ada dua alasan China akan mengalahkan Amerika. Pertama, daya. Generative AI membutuhkan daya listrik dalam jumlah absurd. Data center adalah monster energi. Dan China membangun kapasitas listrik seperti negara lain, membangun gedung apartemen. Dalam 2 dekade terakhir, jaringan listrik Amerika hampir tidak bertambah. Sementara China memproduksi listrik paling banyak di dunia dan terus menambah kapasitas setiap tahun. Kedua, regulasi. Di Amerika, setiap negara bagian ingin membuat aturan AI versi mereka sendiri. Artinya, 50 aturan berbeda yang akan membuat perusahaan AI American mati sebelum sempat berlari. Sementara China justru mengurangi hambatan, memberikan kejelasan regulasi, dan mempercepat eksekusi. Ironisnya, negara yang dianggap paling ketat justru memberi kebebasan terbesar untuk inovasi AI. Tapi masalah Amerika tidak berhenti sampai di situ. Perhatikan angka-angka OpenAI. Pada paruh pertama 2025, mereka menghasilkan 4,3 miliar dolar, tetapi mengalami kerugian 13,5 miliar dolar. Kerugian 3 kali lipat pendapatan. Ini bukan perusahaan, ini pembakar uang terbesar dalam sejarah teknologi modern. Mereka bahkan diproyeksikan merugi 27 miliar dolar pada akhir tahun. Untuk setiap $1 pendapatan, OpenAI mengeluarkan 7,77 dolar. Ini bukan model bisnis, ini eksperimen ekonomi. Namun yang paling konyol datang dari Sam Altman sendiri. Beberapa minggu lalu, dia mencuit bahwa OpenAI sedang mempertimbangkan komitmen investasi 1,4 triliun dolar dalam 8 tahun. Perusahaan dengan pendapatan 13 miliar ingin berinvestasi 1,4 triliun. Ketika investor bertanya apakah angka itu masuk akal, Sam Altman malah menghindar, lalu menawarkan untuk membelikan saham investor lain yang ingin keluar. Ini bukan kepemimpinan, ini kepanikan. Dan pada titik ini semakin jelas bahwa Sam Altman berharap satu hal, bahwa pemerintah Amerika akan turun tangan seperti biasa dan menyelamatkan perusahaan teknologi mereka dengan dana talangan lagi dan lagi dan lagi. Ketika semua ini meledak, Sam berharap pembayar pajak Amerika lah yang akan menambal kekacauan ini. Sementara itu, China terus bergerak dengan tenang. Mereka tidak perlu hype. Mereka tidak perlu konferensi mewah. Mereka tidak perlu CEO flamboyan dengan cuitan kontroversial. Mereka hanya butuh hasil. Dan sejauh ini, hasil mereka berbicara jauh lebih keras. Di Amerika, AI adalah fantasi yang menopang pasar saham. Di China, AI adalah alat produktivitas nasional. Inilah perbedaan fundamental yang akan menentukan pemenang perlombaan AI. Bukan siapa yang membuat model paling besar, paling spektakuler, atau paling viral, tapi siapa yang bisa mengimplementasikannya paling cepat, paling luas, dan paling efektif. Dan jika Amerika tidak mengubah arah, mereka bukan hanya akan kalah dalam perlombaan AI, mereka bisa kehilangan seluruh fondasi ekonominya. Karena tidak ada ekonomi besar dalam sejarah dunia yang bisa bertahan hidup ketika seluruh nilainya bergantung pada gelembung spekulatif. China bukan hanya pesaing, China adalah realitas baru yang sedang menunggu. Amerika berhenti percaya pada mitos-mitos teknologinya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Itu tergantung pada seberapa cepat Amerika sadar bahwa dunia tidak menunggu mereka lagi. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like dan subscribe, biar nggak ketinggalan konten lain seputar geopolitik, teknologi, dan krisis global. Dan seperti biasa, kalau kamu pikir video ini penting dan membuka wawasan